Pemirsa, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,4% pada tahun 2026 dan target ini tentu bukan perkara mudah, mengingat perlambatan ekonomi global dan berbagai tantangan domestik. Lantas apa yang sebenarnya dibutuhkan dunia usaha agar turut menyumbang nilai ke target pertumbuhan tersebut? Dan untuk membahas lebih lanjut, kami sudah terhubung secara virtual dengan Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Wekamdani. Ibu Sinta, selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Baik, Ibu Sinta, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% di 2026 ya Bu. Dari perspektif dunia usaha, apakah target ini realistis dicapai dengan kondisi ekonomi global dan domestik yang penuh ketidakpastian ini Bu? Ya, jadi mungkin ya kalau kita melihat kelihatannya cukup optimistik ya. Jadi kita mengatakan optimistik tapi penuh kehati-hatian. Jadi optimistik yet cautious. Dan bagi dunia usaha target ini benar menandakan ruang ekspansi yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, meski tetap memerlukan extraordinary strategi yang melibatkan juga peran daripada dunia usaha. Jadi memang kelihatannya pemerintah juga mengandalkan dunia usaha swasta nih untuk bisa juga mencapai target tersebut. Nah, kita mesti menyadari bahwa proyeksi tersebut dibayangi dengan geopolitical headwind. Jadi tadi disampaikan juga bahwa memang kondisi geopolitik yang masih belum pasti ya. Jadi masih banyak ketidakpastian, juga ketegangan perdagangan. Jadi apakah itu tarif TAM, apakah itu trade war antara Amerika dan Tiongkok gitu kan. Dan ini semua situasi ini tentunya akan juga mempengaruhi kondisi kita di tahun depan. Nah, selain itu kita juga mesti lihat dari kondisi domestik. Memang di domestik ini kan memang sumber optimisme ini berasal dari banyak dari realisasi investasi ya. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan yang ditargetkan untuk 2026 ini juga sangat tinggi investasi yang diharapkan, dan ini menjadi terutama pada sektor hilirisasi dan konsumsi rumah tangga yang masih menjadi anchor pertumbuhan. Nah, kita melihat memang pertumbuhan 2026 ini akan sangat bergantung pada kombinasi dari tiga hal. Pertama adalah kecepatan daripada realisasi investasi, kedua adalah efektivitas transmisi fiskal dari belanja prioritas pemerintah, dan yang ketiga adalah pemulihan daya beli masyarakat. Jika ketiga faktor ini berjalan serentak, maka proyeksi daripada pemerintah tentunya bisa tercapai meskipun di tengah risiko eksternal. Dan pada titik itu 2026 akan menjadi ajang verifikasi sejauh mana ketahanan struktural ekonomi kita mampu untuk menghadapi volatilitas global. Baik, Ibu Sinta, apa saja tantangan terbesar yang saat ini sebetulnya dihadapi pelaku usaha untuk bisa menopang target tersebut nih? Apakah terkait biaya energi, bahan baku, atau regulasi, atau bahkan daya beli masyarakat, Bu? Ya, jadi kami sudah seringkali menyampaikan bahwa realitanya kita memang masih terjebak dalam high cost trap ya. Jadi Indonesia mungkin termasuk yang high cost economy yang mungkin masih menjadi tantangan untuk bisa berkompetisi terutama dengan negara-negara tetangga. Jadi kalau kita lihat biaya logistik Indonesia itu juga lebih tinggi kalau dibandingkan dengan Malaysia, China, Singapura dan lain-lain, dan ini menjadi satu kendala ya, karena logistik ini adalah hal yang tentunya sangat penting dan merupakan komponen biaya yang tinggi. Kemudian harga listrik ini juga saya rasa kita masih lebih mahal. Kemarin tuh ada data dari produsen TPT itu membayar pemakaian listrik, dan ini lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain. Jadi ini semua adalah friksi yang bisa menggerogoti total faktor daripada productivity. Kemudian kita juga suka bunga pinjaman, ini juga seringkali kami sampaikan, capital kita juga masih terjebak dalam
dalam high cost money. Jadi kalau dibandingkan kita 8-14% suku bunga pinjaman, tapi kalau tetangga-tetangga kita itu bisa di ASEAN bisa sampai 4-6%. Nah ini saya rasa yang harus jadi perhatian, dan itu tadi yang saya selalu mengatakan yang quantifiable ya, tentunya ada labor cost dan lain-lain juga yang quantifiable. Tapi kita juga mesti menyadari yang non quantifiable. Ya. Nah ini yang biasanya yang berkaitan dengan birokrasi, dengan kepastian hukum dan lain-lain. Nah ini kalau kita lihat kan sekarang ini masih menjadi kendala ya dari segi regulasi perizinan dan lain-lain. Nah ini kemarin juga ada survei dari World Bank yang mengatakan bahwa pendaftaran perusahaan asing itu membutuhkan 65 hari di Indonesia, sementara kalau catatan yang lain benchmarknya itu cuma 1 hari. Jadi ini masih membutuhkan effort lah untuk bisa juga kemudahan berusahanya ini menjadi perhatian. Jadi di sisi lain kekuatan sebuah ekonomi itu tentunya bukan hanya dari sisi produksi, tapi juga dari daya beli masyarakat yang menopang permintaan domestik ini. Jadi ketika mesin konsumsi kelas menengah mulai kehilangan tenaga, maka resiko stagnasi pertumbuhan ini menjadi semakin nyata. Nah, kita melihat tren penurunan daya beli kelas menengah dalam 5 tahun terakhir ini patut juga diwaspadai, dan fenomena ini menjadi sinyal alarm buat kita yang ada middle class squeeze-nya. Jadi kita mesti lihat dari both ini yang domestik ya, both tantangan yang dihadapi dari segi high cost dan juga dari segi demand. Tentunya banyak kalau kita mau sebutkan soal productivity juga menjadi tantangan mengenai sumber daya manusianya, karena kita masih low skill labor gitu, sementara sekarang dibutuhkan yang lebih high skill. Jadi tantangannya banyak, tapi yang jelas sekarang juga pemerintah sudah diberikan masukan oleh pelaku usaha dan sudah mencoba untuk bagaimana nih bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Baik, Ibu Sinta, kalau bicara kebutuhan dunia usaha, apa dukungan konkret yang paling dibutuhkan dari pemerintah agar perusahaan bisa tumbuh lebih cepat dan berkontribusi pada target pertumbuhan 5,4% ini, Bu? Ya, dunia usaha tentu membutuhkan insentif ya untuk percepatan, tetapi beyond that yang lebih penting adalah tadi pembenahan struktural yang nyata. Jadi deregulasi ini juga sangat penting. Jika ingin percepatan investasi, tentunya jawabannya adalah tadi pangkas high cost structure dan memsederhanakan regulasi. Kalau tidak, insentif apapun juga tidak akan menjadi plaster on a broken bone ya, tidak akan banyak membantu. Nah, terkait insentif saat ini Apindo juga secara intens berkoordinasi dengan berbagai kementerian sektoral untuk mengidentifikasi ya secara rinci insentif dan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha. Nah, proses ini tentu saja berbasis continuous engagement dengan para pelaku industri dan memetakan poin-poin di lapangan serta merumuskan insentif yang tidak hanya meredakan biaya jangka pendek tetapi juga meningkatkan produktivitas dan daya saing jangka panjang. Nah, beberapa mungkin saya bisa berikan contoh, misalnya untuk fiskal dan perpajakan kita minta untuk penghapusan PPN atas jasa subsektoral dan bahan baku pembantu di kawasan berikat, kemudian percepatan restitusi PPN, pembebasan PPN atas impor bahan baku yang tidak diproduksi di Indonesia, perluasan PPh 21 dan lain-lain. Kemudian juga ada logistik, energi, dan utilitas, bagaimana mengoptimalisasi angkutan rel untuk logistik industri, harga gas industri, juga kita minta insentif karena masih terlalu tinggi. Kemudian juga pembiayaan dan permodalan, dan untuk pasar domestik seperti PPN properti, DTP, PPHTB, ini juga masih perlu dibutuhkan untuk bisa ngejar penjualan di beberapa sektor. Jadi kita membantu pemerintah untuk merevitalisasi industri padat karya dan dengan berbagai insentif dibutuhkan juga dari sektor-sektor yang menjadi penggerak ekonomi. Nah, ini juga cluster di labor cost, compliance cost, biaya-biaya lain yang perlu dirumuskan untuk mengurangi tadi struktur biaya berusaha di Indonesia. Pada akhirnya, kami rasa juga perlu diperhatikan bahwa efektivitas daripada insentif bukan hanya soal nominal atau jumlah kebijakan, tetapi juga soal presisi daripada sasaran. Dan aftercare bagi investor ini masih belum konsisten. Dari investor yang sudah masuk memerlukan kecepatan
Ya. layanan ekspansi, kepastian pasokan utilitas, policy stability yang dijamin juga bisa jangka panjang. Dan tanpa itu insentif fiskal hanya menjadi upfront attraction, tapi tidak menjadi long term retention. Jadi Ya. saya rasa Ya. insentif ini hanya seperti umpan pancing ya, ikan besar bertahan adalah kedalaman dan kejernihan daripada kepastian itu tadi. Jadi ini yang mungkin trust is a big factor. Baik, trust is a big factor. Bu, tadi sebelum saya memulai dialog bersama Ibu, kami sudah berdialog dengan Pak Iman Pambagio begitu ya Bu, terkait membahas artikel beliau, ke negara mana saja perjanjian dagang Indonesia dapat dimanfaatkan. Nah, dari sisi pelaku usaha sendiri, sejauh mana Bu dampak dari perjanjian-perjanjian internasional itu terhadap para pelaku usaha? Apakah selaku eksportir sudah terekspos, sudah berjalan, berprogres ke arah memaksimalkan, mengoptimalisasikan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, Ibu? Ya, jadi Apindo memang sangat terlibat dengan berbagai negosiasi perjanjian perdagangan internasional, dan juga kami apresiasi pemerintah yang juga sudah menyelesaikan beberapa perjanjian dagang, dan tentunya ini menjadi sangat penting ya. Tapi sekali lagi sebenarnya bukan penyelesaian perjanjian dagang tapi utilisasi oleh pelaku usaha. Ya. Oleh karenanya ini masih penting untuk kita melihat bagaimana bisa mensosialisasikan dampak dari perjanjian dagang, bagaimana pelaku usaha bisa memanfaatkan ini. Dan dari survei yang dilakukan Apindo ternyata ini masih kecil jumlah yang mengerti ya, yang tahu mengenai adanya perjanjian dagang. Jadi ini saya rasa sesuatu yang perlu kita edukasi dan sosialisasikan, juga memanfaatkan lebih banyak FTA center yang memang sudah ada supaya ini bisa lebih efektif dan targeted ya. Jadi kita mesti masuk ke dalam sektor-sektor yang berkepentingan yang bisa memanfaatkan perjanjian dagang dengan negara-negara yang bersangkutan. Saya rasa salah satu kelemahan Indonesia ini masih pemanfaatan daripada utilisasi tersebut. Baik. Nah, diversifikasi pasar itu sangat penting. Jadi kalau kita belajar daripada apa yang terjadi dengan Amerika, tentunya kemarin kita juga tahu sektor padat karya kita, terutama TPT ya, yang 61% itu ekspor ke Amerika, itu akan sangat terdampak kan dengan tarif. Makanya pemerintah membantu untuk menurunkan tarif. Nah, tapi selain itu kita juga lihat bagaimana ada namanya EU-SIPA, pasar dengan EU yang bisa membantu untuk sebenarnya lebih meningkatkan ekspor Indonesia ke negara-negara EU yang juga cukup negara tradisional yang cukup besar. Selain itu tentunya diversifikasi ke pasar-pasar non-tradisional yang beberapa kemarin Peru baru tanda tangan SIPA dengan Indonesia. Kemudian kita juga tahu di kawasan-kawasan regional juga banyak perjanjian yang sudah ditandatangani tapi mungkin belum bisa maksimum dimanfaatkan. Jadi memang diversifikasi pasar itu sangat penting, dan instrumen-instrumen perjanjian ini akan membantu. Cuman sekali lagi bagaimana pelaku benar-benar bisa mengutilisasi perjanjian ini. Baik, diutilisasi dan bagaimana juga terekspos oleh sosialisasinya. Ibu Sinta, kita jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan bahas terkait sektor apa saja sih yang menjadi potensi dan memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Investor Market Today. Anda menyaksikan Investor Daily Talk bersama saya, Agung Hardiansyah. Karena membangun rumah ini adalah membangun peradaban, Mas. Jadi bukan semata-mata komersial. Kendaraan listrik ini sudah jadi sebuah keniscayaan yang harus jadi perhatian kita. Kita perlu mencapai hal-hal seperti itu, membangun nilai industri mulai tadi dari hulu sampai hilirnya. Saksikan Investor Daily Talk setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang. Hanya di Berita 1, Bersatu Menginspirasi. Saham-saham yang nikel dan timah itu mengalami penguatannya serentak. Sebenarnya nilai tukar rupiah ditutup di 16.100, masih berada di zona merah. Ternyata inflasi Amerika itu semakin meningkat, ya kita udah tahu jelek untuk beberapa sektor. Bersama dengan saya Anissa Fauza, Investor Daily, inspirasi investasi bersatu menginspirasi. Program Investor Market Closing Senin sampai Jumat jam 3:30 sore. Hanya di Berita 1.
bersatu menginspirasi. Bersama saya Iqbal Suitami Harja. Inilah Corporate Insight selengkapnya. Blended dari segmen consumer dan komersial yang ideal. Memahami seluk-beluk suatu perusahaan untuk mengambil inspirasi sebelum berinvestasi. Jadi kalau kita hitung-hitung nilai daripada sektor karbon itu bisa mencapai 8.000 triliun. Melihat peluang dari sisi korporasi dan sepak terjangnya di dalam dunia bisnis. Jangan lewatkan Corporate Insight jam 9:30 siang hanya di Berita 1, bersatu menginspirasi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today dan kita lanjutkan dialog yang sangat menarik bersama Ibu Sinta Wijaya Kamdani selaku Ketua Umum Apindo. Ibu, menurut Apindo, sektor apa saja yang berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 2026 nih? Baik dari sisi ekspor, investasi maupun penciptaan lapangan kerjanya. Ya, jadi kalau kita lihat sektor dengan kontribusi terbesar tetap akan menjadi pendorong utama tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026. Berdasarkan capaian dari kuartal kedua 2025, itu industri pengolahan menyumbang 18,6%, pertanian 13,8%, perdagangan besar dan eceran 13% dari total perekonomian. Ini menegaskan bahwa ketiga sektor itu tetap menjadi fondasi pertumbuhan. Nah, Apindo terus menekankan pertumbuhan berkualitas yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Nah, berkaca pada capaian kuartal kedua 2025, tantangan terkait penyerapan tenaga kerja itu tetap menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan secara sektoral, sektor tersier dan sektor padat modal ini sekarang sudah menjadi penggerak utama. Jadi kalau kita lihat sudah berpindah investasi yang masuk dari sektor yang namanya padat karya sekarang lebih ke padat modal. Jadi ini juga saya rasa akan terrefleksi ya. Kalau kita lihat dari sisi ekspor, industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama, itu menyumbang 83,8% dari total ekspor, sementara non migas jauh di atas pertambangan 13,6 dan pertanian 2,6. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhan beberapa sektor ini juga antara lain mesin dan perlengkapan itu bisa naik sampai 32,5%. Jadi kalau kita lihat dari sisi ekspor. Nah, kalau dari segi investasi, saya rasa realisasi pada semester itu mencapai kan 142 triliun ya dengan tenaga kerja hampir 1,2 juta orang serapannya. Dan ini yang paling utama itu industri logam dasar dan barang logam, itu kemudian pertambangan, kimia dan farmasi. Sementara kalau PMDN itu lebih beragam ya, jadi lebih di transportasi, pergudangan dan pertambangan. Nah, tentunya ini perlu segera kita menjadi perhatian kita juga mengenai yang tadi saya sampaikan penyerapan tenaga kerja yang semakin menipis karena ya dengan kita sudah masuk ke padat modal dan padat karya, jadi penyerapannya ini kan juga menurun. Jadi kalau 10 tahun yang lalu setiap 1 triliun itu menyerap bisa sampai 4 ribuan, sekarang cuma 1.000-an gitu. Nah, ini akan berdampak sekali kepada penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi ini menurut saya sesuatu hal dengan otomatisasi, digitalisasi dan lain-lain, ini akan sangat berpengaruh. Dan mereka kemana? Mereka akhirnya masuk kepada informal sektor, ya kan? Dan ini akan tentunya harus menjadi perhatian pemerintah bahwa informal sektor kita ini juga makin lama makin besar karena penciptaannya tidak memadai. Walaupun banyak investasi yang masuk, tapi tetap gapnya ya dengan apa yang dibutuhkan, pekerjaan yang dibutuhkan gitu, yang harus disiapkan dengan investasi yang masuk dan dengan PHK yang terjadi, ini tetap gapnya ada dan ini harus jadi perhatian kita. Baik, Ibu, Presiden Prabowo kan membawa sejumlah agenda ekonomi seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan UMKM ya Bu. Bagaimana dunia usaha melihat arah kebijakan ini dalam kaitannya dengan pencapaian target 2026 tersebut Bu Sinta? Ya, ini sangat penting ya. Kami di dunia usaha menilai bahwa agenda hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan UMKM itu sejalan dengan kebutuhan structural adjustment ekonomi. Jadi
hilirisasi menciptakan value added, pangan menjaga stabilitas konsumsi, dan UMKM memperluas basis permintaan domestik. Kombinasi ketiganya ini menjadi prasyarat logis agar target pertumbuhan 2026 ini tidak hanya tercapai tapi juga bisa berkelanjutan. Nah, hilirisasi ini tidak hanya memperpanjang rantai industri tapi juga meningkatkan value capture di dalam negeri. Dalam 6 bulan pertama saja kita sudah lihat bahwa lebih dari 280 triliun rupiah investasi telah tercurah ke proyek-proyek hilirisasi. Dan pemerintah saat ini juga melakukan percepatan investasi senilai lebih dari 38 miliar US dollar. Jadi kita lihat ini penyumbangan dari hilirisasi ini akan semakin besar dan di semester ini tumbuhnya ini year on year bisa sampai 54,8% ya. Kemudian hilirisasi atas 28 komoditas strategis juga bukan semata-mata peluang ekonomi, tetapi juga instrumen geopolitik ya yang menentukan posisi Indonesia dalam rantai pasok nilai dunia. Dan kita adalah produsen nikel nomor 1 dunia, penguasa sawit dengan hampir 60% bangsa global, dan penghasil timah nomor 2. Jadi ini semua menjadi posisi yang penting buat Indonesia. Jadi saya rasa memang hilirisasi ini membutuhkan industrial cluster yang lengkap. Jadi ekosistemnya harus kita bangun, termasuk juga energi, transportasi, supply chain, dan digital connectivity yang ada. Nah, kalau kita lihat dari ketahanan pangan, ini juga kita lihat bahwa alokasinya kan tinggi sekali, anggarannya itu sampai 164,4 triliun untuk pangan. Jadi di sini memberikan jelas fokus pada lumbung pangan, cadangan beras, dan subsidi pupuk ya. Capaian swasembada beras tahun ini juga stok cadangan lebih dari 4 juta ton, tertinggi dalam sejarah, menunjukkan arah kebijakan memang sudah di tepat. Nah, pemotongan birokrasi dalam penyaluran pupuk ini saya rasa perlu jadi perhatian ini, bahwa memang kebijakan pro petani ini bisa sekaligus menguntungkan produsen dan konsumen. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah Indonesia masih peringkat 63 nih dalam Global Food Security Index. Jadi dengan produktivitasnya masih rendah. Jadi ini juga harus menjadi perhatian, seperti mekanisasi, digital farming, cold chain, agribisnis, dan lain-lainnya. Baik, Ibu Sinta, terakhir, jika harus menyampaikan satu pesan kunci kepada para pemerintahan untuk membantu dunia usaha mencapai target 5,4% di 2026, apa yang paling utama menurut Apindo, Ibu? Ya, jadi saya rasa buat pelaku usaha ini sangat penting bahwa kita ini penting ya memiliki satu kepastian dalam berusaha. Jadi kepastian itu kepastian dari segi hukum, kepastian dari segi regulasi yang konsisten gitu loh, yang jelas mempermudah dalam yang tadi saya katakan, kemudahan berusaha. Ini saya rasa paling penting karena pada akhirnya kita tuh harus bersaing, pelaku usaha Indonesia ini kan harus bersaing juga dan berkompetisi dengan banyak negara gitu. Jadi ini kepastian berusaha ini menjadi hal yang penting. Kedua, kami juga melihat bahwa memang banyak hal dari segi baik itu kondisi policy maupun implementasi di lapangan ini masih membutuhkan banyak perhatian pemerintah. Jadi masih ada gap antara creation policy dan implementasi. Dan ini saya rasa perlu menjadi perhatian supaya ini tidak hanya sekedar policy yang keluar tentunya dengan melalui proses prosedur yang tepat, tapi juga implementasinya di lapangan seperti apa. Jadi perlu komunikasi yang ongoing ya, yang efektif gitu antara pemerintah dan pelaku usaha supaya masukan-masukan dari lapangan ini terus dapat diberikan dan bisa didengar oleh pemerintah untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. Dan yang ketiga, pada akhirnya kita melihat memang spirit daripada semangat Indonesia Incorporated ini sangat penting, sudah dibayangkan juga oleh Bapak Presiden bahwa ini memang tugas kita bersama gitu ya. Jadi di sini kita melihat peran daripada pelaku usaha swasta juga sangat penting gitu, dan kami memang bersama-sama siap untuk bisa bagaimana mendukung bahwa target juga pertumbuhan yang ingin dicapai pemerintah di tahun 2026 ini bisa tercapai. Baik.
Berarti memang kepastian usaha, policy dan implementasinya dan juga spirit incorporated. Ibu Sinta Kamdani, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan memberikan insight-nya. Selamat kembali beraktivitas, sehat selalu untuk Anda Bu.